Hai, jumpa lagi dengan saya Yuri BSF, Black Shadowfly atau lalat hitam. Manfaat dari kompos berupa pupuk padat kotoran kambing sudah banyak diketahui masyarakat. Digunakan sebagai pupuk tanaman yang membantu pertumbuhan dan kesuburan tanaman. Sayang disayang, prosesnya panjang. Haduh, urusan kotoran kambing memang panjang. Sehingga lebih banyak kotoran kambing tersebut dibuang dan dibakar. Lebih praktis katanya. Nah, ada lagi yang kotoran kambingnya dibiarkan menumpuk begitu saja dan mencemari lingkungan dengan baunya yang menyengat. Problem lainnya adalah tekstur kotoran kambing yang keras menjadikannya lebih sulit terurai. Jadi, gimana dong solusi mengolah kotoran kambingnya? Terus, bagaimana kita bisa memanfaatkan kotoran kambing tersebut, tapi hasilnya yang cepat, nggak panjang prosesnya, dan manfaatnya bukan sekedar kompos doang. Kenyataan tersebut sebenarnya tidak perlu lagi dirisaukan, karena jika selama ini kita mengandalkan bakteri untuk menguraikan kotoran kambing menjadi pupuk, sekarang ada loh yang lainnya. Bakteri bukan satu-satunya yang bisa dijadikan pengurai kotoran kambing. Ada cara lain yang lebih hebat, mengurai kotoran kambing menjadi pupuk dan pakan ternak. Dengan hasil yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah. Penasaran? Apa alat pengurai kotoran kambing yang lebih hebat dari bakteri pengurai kotoran kambing? Nggak penasaran? Masa sih? Kasian deh gue. Ya udah deh, video ini khusus loh buat yang penasaran dan peduli terhadap kelangsungan bisnis kambing jangka panjang dan peduli lingkungan yang lebih bersih. Nah, kalau Anda sampai di sini, berarti Indonesia beruntung karena Anda salah satu orang baik yang peduli terhadap lingkungan dan ingin menjadikan Indonesia yang lebih bersih. Yuri secara pribadi mengapresiasi kepedulian Anda. Yuk kita mulai praktek mengolah kotoran kambing, si emas hitam pembawa keberuntungan. Yuk kita mulai prakteknya. Langkah pertama adalah mengumpulkan bahan media berupa kotoran kambing. Langkah kedua dari produksi maggot adalah memasukkan media yang sudah terkumpul tadi ke dalam tong atau drum atau ember atau bak agar lalat hitam atau black shadowfly mau bertelur. Langkah ketiga, menunggu lalat hitam atau BSF datang dan bertelur di ember atau di media dan berkembang biak hidup sekitar 2-4 minggu. Proses ini harus no bau, tanpa bau, jika bau segera diperbaiki agar tidak didemo keluarga dan masyarakat. Produksi maggot yang benar tidak boleh bau dan tanpa bau. Langkah keempat adalah panen maggot BSF secara otomatis. Jadi tidak jorok, apalagi harus memunguti satu-satu. Selain tidak jorok, panen otomatis ini akan menghemat biaya tenaga kerja, yaitu memunguti satu persatu. Dan tidak perlu mengeluarkan biaya mencuci maggot yang tercampur dengan media. Hal itu biasanya dilakukan karena tidak mengerti bahwa ada cara panen maggot otomatis yang praktis, bersih, dan gak pakai ribet. Dengan cara ini, selain Anda dapat memproduksi maggot tanpa bau dengan kuantitas jumlah yang banyak, Anda juga bisa memproduksi pakan alami ini secara terus-menerus, agar ternak Anda selalu mendapat asupan protein tinggi dengan harga murah, yaitu 1.500-an sampai 3.100 per kilonya. Langkah kelima, produksi maggot ini adalah mengolah larva atau maggot atau belatung tersebut menjadi tepung maggot dan pelet maggot dalam proses pencampuran maggot dengan bahan lain. Tentunya Anda harus menyesuaikan dengan kebutuhan pakan ternak masing-masing. Misalnya untuk ikan 40-45%, sedangkan untuk unggas antara 18-22%. Produksi larva lalat hitam tanpa bau menjadi penting agar usaha Anda tidak didemo keluarga dan masyarakat. Sekian dulu,
Jika Anda ada pertanyaan, silakan komen dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Yuri BSF, Black Soderfy atau Lalat Hitam. Salam hemat dan bersilah Indonesiaku.